Aku akan berbagi pengalaman mistis yang aku alami saat melakukan pendakian di sebuah gunung yang cukup terkenal. Namaku Agus. Aku tinggal di daerah Bandung Timur. Aku bekerja di salah satu resto yang ada di sana. Mendaki gunung adalah salah satu hobi yang aku gemari saat aku punya waktu luang atau mungkin libur kerja. Dan hari itu aku merencanakan akan mendaki salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Biasanya setiap aku melakukan pendakian, aku selalu ditemani oleh satu sahabatku, Yadi namanya. Aku pun mengajak Yadi dan merencanakan minggu depan akan naik gunung itu. Yadi pun setuju. Kami memang selalu melakukan pendakian bersama. Meskipun hanya berdua saja, bisa dibilang kami ini satu tim pendakian. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Setelah menyiapkan beberapa perlengkapan untuk mendaki, kami pun berangkat. Untuk mendaki gunung itu, aku mengambil satu jalur yang katanya tidak terlalu ekstrim. Kami berangkat sekitar jam 6 pagi dan sampai di kota Majalengka sekitar jam 10 pagi. Kulihat cuaca saat itu sangat mendukung, terlihat cerah sekali. Sesampainya di sana, kami memutuskan untuk beristirahat dulu di base camp yang ada di bawah. Sampai di base camp, kami mengurus ini itu untuk pendakian, dapat surat izin mendaki, mengecek perlengkapan. Sampai ketika itu waktu sudah menunjukkan jam 11 siang. Setelah mengurus izin, kami pun mulai pendakian. Cuaca yang cerah ditambah suara-suara binatang-binatang, burung yang ada di sana membuat aku dan temanku semakin bersemangat untuk mendaki. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Selama perjalanan, kami tidak melihat rombongan pendaki lain. Ya mungkin karena waktu itu kami mengambil hari biasa, weekday, bukan weekend. Jadi sepi dan mungkin juga ada pendaki lain tapi beda jalur denganku. Sampai singkat cerita, langit pun mulai gelap. Kurang lebih sekitar jam 6:30 malam, aku mengeluarkan senter untuk membantu penerangan malam itu. Sambil meneruskan perjalanan, dan tak lama dari itu, temanku Yadi bilang dia melihat ada cahaya. Katanya seperti ada cahaya yang sedikit redup. Ditambah dia juga mendengar seperti ada orang mengobrol. Jaraknya agak jauh di depan kami, mungkin sekitar 20 meter. Mendengar itu aku pun langsung berpikir, mungkin itu rombongan pendaki lain yang sudah sampai di pos 5.
Atau mungkin memang ada yang mendirikan tenda di sana. Kami pun berjalan mendekatinya, dan ketika sampai, kami melihat ada sebuah tenda. Akhirnya ketemu tim lain juga, pikirku. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung mencari tempat kosong dan mendirikan tenda di sana. Ya, walaupun lumayan jauh dari tenda yang sudah kami lihat sebelumnya, kami pun mendirikan tenda sambil beristirahat. Lalu kami membuat api unggun agar suasana lebih hangat. Sambil mengobrol dan membahas tentang perjalanan tadi. Bisa kurasakan keheningan malam ditambah suara api unggun yang membuat suasana di gunung ini terasa sangat sepi. Ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba, astaga, kami dikagetkan dengan suara burung yang sangat keras. Namun setelah didengar lagi, sepertinya ada yang janggal dengan suara burung itu. Suaranya seperti agak melengking, yang kupikir suara burung, tapi sekarang lebih mirip suara perempuan. Ya, jadi, lo denger gak? Itu suara burung apaan ya? Melengking, kayak suara cewek. Namun berbeda denganku. Yadi bilang dia tidak mendengarkan suara apa-apa, dan malah mengejakku untuk segera masuk tenda dan beristirahat. Udara sudah semakin dingin dan sudah menunjukkan jam 10 malam juga. Aku pun setuju. Kami pun memutuskan untuk bergegas tidur malam itu. Ketika aku sedang lelap tertidur, entah untuk berapa lama, seketika aku terbangun karena kurasakan udara dalam tenda ini semakin lama semakin dingin. Dingin yang menusuk dan membuatku ingin buang air kecil, beser. Aku coba membangunkan Yadi yang malam itu masih tertidur pulas. Dik, bangun dong. Anterin gue dong, main kencing nih. Ya, Dik. Bangun. Ku coba membangunkan Yadi. Namun Yadi masih tertidur, sangat pulas. Seakan tidak mendengar ucapanku. Karena sudah tidak tahan lagi, aku pun langsung pergi keluar dan mencari tempat untuk buang air kecil. Aduh, ternyata dingin banget sini. Bebesan gini. Aku nyalakan senter sambil mencari tempat yang pas. Dan tak lama aku pun menemukan tempat yang pas untuk buang air kecil. Aku pun langsung buang air kecil di dekat semak-semak itu dan buru-buru kembali ke tenda. Namun belum sempat aku berbalik, tiba-tiba
aku mendengar ada yang menggeram. Iya, ada suara geraman di sekitar situ. Yang aku takutkan itu adalah suara binatang buas yang ada di hutan. Perlahan aku coba mundur untuk kembali menuju tenda. Namun suara geraman itu semakin lama semakin jelas. Sepertinya semakin mendekatiku. Aku mundur perlahan sambil melihat situasi dan kondisi yang ada di sana. Takutnya binatang buas itu memang sedang ada di dekatku. Sampai kurasakan seperti ada yang memegang pundakku dari belakang. Ku beranikan diri untuk berbalik dan ternyata itu Yadi. Yaelah Yad, lu ngagetin aja, kirain gue siapa? Gus, lagi ngapain lu di sini? Lu kencing di sini ya? Berani banget lu. Gak lihat apa itu ada tanda larangan kencing di sini? Ah, iya ya. Aduh, nggak tahu gue. Udah kebelet juga tadi soalnya. Ya udahlah, nggak apa-apa kali. Jadi pun langsung mengajakku untuk kembali ke tenda. Aku jadi teringat terus omongan Yadi. Karena sebenarnya tadi aku tidak melihat tanda larangan itu. Tak mau berpikiran yang aneh-aneh, aku pun langsung bergegas kembali tidur. Belum lama aku tertidur. Tiba-tiba astaga. Aku terbangun karena mendengar suara geraman itu lagi muncul. Badanku merinding seketika. Sepertinya ini bukan suara binatang buas, tapi seperti suara geraman seseorang. Suara itu terus-menerus masih terdengar olehku. Dan lama-kelamaan semakin terdengar sangat keras. Kontan aku langsung membangunkan Yadi. Aku membangunkan Yadi saat itu menendang-nendang kakinya agar dia bangun. Namun Yadi tidak merespon apapun. Sampai
Suara itu pun hilang. Suara itu tidak terdengar lagi. Aku cukup lega saat itu. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Jantungku berdegup kencang saat itu. Perasaan mulai tidak enak. Sedikit penasaran, aku pun coba melihat keluar tenda, memastikan keadaan baik-baik saja. Dan ketika aku melihat keluar tenda, baru saja kepalaku menengok keluar, jantungku serasa mau copot. Kakiku lemas ketika tepat di depan tenda. Aku melihat sosok makhluk tinggi besar seperti berbulu hitam lebat dengan bola matanya yang merah, sangat merah. Badanku bergetar seketika. Suara geraman itu berasal dari sosok besar itu. Dia menyeringai dengan giginya yang bertaring panjang. Hanya terdiam sambil melihat terus ke arahku. Aku coba menggerakkan badan tapi tidak bisa. Badanku seperti kaku membeku. Dan perlahan sosok besar itu mencondongkan wajahnya mendekati ke arahku sambil menyeringai. Dia berkata, "Sebenarnya gente amit-amit acan." Aku langsung menutup kedua mataku, terus membaca doa. Ingin rasanya aku berteriak sekencang-kencangnya, namun ketika itu seperti tertahan. Namun sampai akhirnya aku pun bisa berteriak. Dan Yadi pun sampai terbangun, kaget melihat ke arahku. Dia berusaha menenangkanku. Yadi bilang, "Tahan, jangan aku ceritakan dulu." Jadi mintaku untuk terus beristighfar, membaca doa. Dan menahanku agar tidak menceritakannya di sana. Singkat cerita, malam pun berlalu. Pendakian pun dilanjutkan hingga akhirnya selesai. Setelah turun dari gunung, barulah aku menceritakan apa yang kualami saat itu.
bahwa aku sepertinya melihat sosok penunggu yang ada di sana. Dia berkata dengan bahasa Sunda yang artinya sembarangan membuang sesuatu, tapi tidak permisi-permisi. Mungkin gara-gara aku buang air kecil sembarangan. Karena ternyata jelas sekali ada tanda larangan untuk masuk ke area sana. Dan mungkin aku tidak melihatnya, sehingga aku masuk ke sana, ke area yang terlarang, dan malah buang air kecil di sana, mengotori tempat itu. Itu menjadi pengalaman pertama aku bertemu makhluk seperti itu saat mendaki gunung. Sebenarnya sering ku dengar cerita-cerita tentang pendakian yang menyeramkan, tapi biasanya aku tidak peduli dan tidak percaya. Namun kali ini aku percaya bahwa mendaki sebuah gunung itu tidak bisa sembarangan.